Jadi antara makmum dan imam, kalau kita sedang melakukan sholat berjamaah, harus diperhatikan ini. Ini kalau kita sholat di masjid seperti di sini, atau di musola, itu harus ada perhatian khusus. Karena kalau sampai tidak mengikuti tata cara para ulama, maka makmumnya bisa tidak sah. Syarat yang pertama itu kalau orang bermakmum, harus al-ilmu binti qolatil imam. Di antara syaratnya harus mengetahui gerak-geriknya imam. Contoh ya, contoh nih ya. Si Apin jadi imam, makmumnya Akbar, maka si Akbar yang jadi makmum harus ngerti gerak-geriknya imam. Oh, imam ruko ngerti. Bukan kayak kemarin. Enek arek salat enggak sujud tilawah, pondok putri sujud tilawah kada wer turun kabeh tak sujud ya. Lah ini karena enggak ngikuti. Ngerti gerak-gerik imam ini, perhatikan, bisa dengan berbagai cara. Ini siapa ini? Yang pertama biru yatin, bisa dengan melihat langsung, oh itu imamnya. Dua bisautin, kalau makmumnya di atas, bisautin, bisa dengan suara. Atau suara juga bisa dua, dari suara asli imam atau mubaligh. Mubaligh itu siapa? Orang yang kedua yang menyampaikan suaranya imam. Biasanya kalau imamnya Allahu Akbar, enek sing jawab Allahu Akbar gitu. Kalau Ramadan siapa nih gini biasanya itu? Hasim ya. Samiallahu liman hamidah gitu. Malah enek kemarin Samiallahu Akbar, bingung arek iku. Bukan Samiallahu liman hamidah, Samiallahu Akbar ya. Lakone bingung ya. Wes. Atau taunya tidak dari imam tapi dari robit. Robit itu gimana? Contoh ya, ini perhatikan ini. Imamnya di sini. Nih perhatikan. Yang makmum di depan pintu gerbang. Tidak sah. Kenapa? Karena si makmum tidak bisa melihat imam. Baik dengan suara, tidak mengetahui lah. Tidak mengetahui itu bisa dengan, mengetahui bisa dengan dua tadi. Suara atau melihat. Di sini sholat duhur, otomatis enggak dengar yang di belakang. Terus ada temennya satu, imamnya di sini. Ini memang makmum rodok gaya ini ya. Imamnya di sini, makmumnya di depan pintu gerbang. Terus kamu taruh satu di depan pintu sana itu, pintu masjid, ya toh? Depan pintu masjid ada satu anak yang menyambungkan antara makmum dengan imam. Akhirnya dia gerak. Yang di sana gerak kan kelihatan, akhirnya sana bisa menyambung ke sini lewat namanya robit. Ini hukumnya juga sah. Kenapa? Karena ada penyambung untuk mengetahui gerak-geriknya imam. Paham nggak? Kedua, ini yang paling terjadi salah. Ya, ini yang sering kita benarkan ini. Ini saya sudah beberapa kali kasus-kasus seperti ini beberapa kali. Yang kedua syaratnya alla yakuna bainal makmum wal imam fasilun. Tidak ada pemisah antara makmum dan imam. Artinya bihaitsu yumkinu istitraquhu adatan. Sekiranya dengan syarat makmum itu bisa jalan menuju ke imam dengan jalan yang biasa. Contoh nih, perhatikan ini. Ya, contoh, ada orang sholat, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Kemudian ada penghalang, walaupun kelihatan imamnya, satunya kamar di sini atau satunya di sini, satunya di luar, satunya di sini, satunya di luar. Terus pakai kaca. Semua pintu sudah enggak bisa dilewati karena di dalam satunya di luar. Walaupun kelihatan mata, kelihatan gerak-geriknya imam, tapi si makmum tidak bisa jalan menuju ke imam, maka hukumnya juga tidak sah. Atau begini, kalau dalam kitab itu jalan tapi harus wasbah. Wasbah itu harus loncat. Bisa jalan ke sana, tapi ada bangunan setinggi ini.
Kalau saya menuju ke imam, maka saya harus loncat. Deng. Berarti namanya tidak istitrokuhu adatan. Tidak bisa jalan seperti biasanya. Menuju ke imam harus dengan cara loncat. Contoh wes gampang-gampangane. Sholat di sini, makmum di situ. Paham ya? Makmum di luar situ. Imamnya di sini, makmumnya di luar situ. Terus di situ tak kasih jendela, jendelanya agak tinggi. Kalau menuju ke imam, otomatis harus lewat jendela, harus ngelompati jendela. Itu namanya tidak berjalan dengan normal. Itu juga nggak boleh. Paham nggak? Lah kasusnya begini, banyak. Ada orang sholat, ini musola loh ya kasusnya, bukan masjid. Kalau masjid marena, karena antara masjid dan musola beda. Yang punya hukum beda itu cuman masjid. Kalau musola, madrasah sama dengan tempat-tempat yang lain. Contoh begini, ini yang paling sering terjadi. Ada musola, perhatikan, ada musola. Di sini tertutup persis tempatnya ini, santri ini tertutup. Tapi ada kacanya. Musola loh ya, bukan masjid. Pintunya tepat di tengah-tengah musola. Pintunya di musola, bukan di depan. Ada kan ya? Bangunan seperti ini, di situ teras, pintunya di tengah-tengah. Di sini ada kacanya. Di sini nggak ada pintunya. Seperti kemarin loh, di Masjid Solo Gede gitu loh ya. Yang kemarin anak-anak saya ajak undangan, ya itu. Tapi bukan masjid ini kasusnya. Apa? Musola. Maka kalau dia menuju ke imam, kelihatan imamnya karena kaca. Tapi menuju ke imam harus tadbirul kiblat, harus mungkuri, harus berpaling daripada kiblat. Oh bisa Gus, saya menuju ke imam, tapi lewat belakang. Berarti kan kalau menuju ke imam harus muter dulu. Maka hukumnya juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak bisa berjalan lurus, istitrokuhu adatan. Apalagi yang kemarin saya contohkan sama kamu. Ini contoh, enek musola. Ditutup dengan tirai. Tirainya ada kayunya. Kelihatan satu celah sedikit. Makmum kalau menuju ke imam gak bisa nabrak tirai yang ada kayunya tadi. Jawab orangnya, oh bisa, tapi muter lewat belakang. Lah muter lewat belakang ini yang gak boleh. Karena apa? Kalau dia menuju ke imam harus tadbirul kiblat. Harus apa? Mungkuri kiblat atau berpaling daripada kiblat. Yang boleh pemisah itu cuma dua kata para ulama. Ini dengarkan ya. Yang boleh ada pemisah cuma dua. Satu syari', dua nahar. Satu jalan raya. Contoh begini. Iki arek sholat ya rada aneh iki. Imamnya di sini jalan raya penuh dengan orang, sini makmum. Ya rada kurang ajar ta makmum iki. Dipisah jalan raya. Bro, awakmu mau imam ya? Yo, aku makmum di sini. Oke, makmum dipisah jalan itu boleh. Atau dipisah dengan sungai, itu juga enggak apa-apa. Yang boleh memisahkan itu cuma ada dua, jalan raya dan sungai. Itu kalau dalam kitab Baijuri seperti itu. Sholatnya satunya ini kan dekat sungai. Sholat satunya di sana, di sebelah sana sungai. Adit sholat di sana, ya toh. Terus makmumnya di sini terpisah dengan sungai, hukumnya boleh. Yang memisahkan yang boleh apa? Sungai dan jalan raya. Kecuali sholatnya di masjid. Kalau di masjid punya hukum lain. Apa di masjid punya hukum lain? Yang penting kalau di masjid, kalau tadi kan enggak. Kalau musola ataupun madrasah harus ada jalan menuju ke imam yang sekiranya kalau menuju ke imam tidak berpaling daripada kiblat. Tapi kalau masjid enggak. Kalau masjid yang penting ada jalan, yang jalan itu bisa menuju ke imam walaupun mungkuri kiblat. Walaupun apa? Apa tadi itu namanya? Walaupun apa? Berpaling daripada kiblat. Contoh, nih perhatikan. Ini masjid ini kan lantai 2.
Putri sholatnya di atas. Paham nggak? Putri sholatnya di atas, di bawah santri putra. Kalau ada keterangan, loh Gus, ini kan nggak bisa menuju ke imam. Bisa, lewat sana, jalan belakang. Boleh nggak? Kalau kasus seperti ini boleh, karena ini masjid. Pertanyaan saya, kalau ini musola sah nggak? Kalau ini musola sah nggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena ini musola harus ada jalan dari sini menuju ke imam. Tapi kalau ini masjid nggak apa-apa muter. Saya kemarin pengajian. Waktu acara pengajian saya tanya ke ustadznya, Ustadz, iya Gus, TPQ-nya banyak santrinya. Ustadz, iya, ini musola apa masjid? Musola Gus. Loh, itu kok di lantai? Iya. Buat apa itu? Buat jamaah. Loh, saya tanya, loh mana anunya? Apa tadi? Dokondek itu apa? Tangganya mana? Oh, di luar Gus, kata dia. Saya sampaikan ke imamnya, gak boleh nggih Pak Ustadz. Karena kalau sholat jenengan di atas, makmum gak bisa menuju ke imam. Yang di atas, oh bisa Gus, lewat dekondek belakang. Saya sampaikan, lewat tangga belakang itu kan berarti dia harus berpaling dulu daripada. Coba Putri kalau mau ke sini, muter dulu ke sana. Ini kalau musola, tapi kalau kasusnya masjid, banyak masjid. Seperti Masjid di Lirboyo yang baru, itu posisinya kayak gini. Persis. Terus tangganya ada di belakang. Tangganya ada di belakang. Jadi kalau menuju ke imam, lewatnya belakang. Maka hukumnya boleh. Kenapa kok boleh? Karena masjid tidak sama dengan tempat-tempat yang lain. Apa alasannya kok masjid itu boleh? Dikatakan oleh para ulama, masjid itu dianggap satu tempat. Mau yang di atas, mau yang di bawah, dianggap satu tempat. Padahal syaratnya sholat berjamaah itu al-ayyakuna fi makanin wahid. Makmum dan imam harus ada di satu tempat. Kalau enggak ada di satu tempat, maka harus ada apa tadi? Robit, penyambung antara makmum dan imam. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau masjid gak apa-apa. Seperti kemarin pengajian di Solo Godek, ingat ya? Ingat gak anak-anak ini? Yang anggota hadrah. Solo Godek itu gitu, rame. Dibongkar enggak. Akhirnya saya pengajian di sana, takmir masjidnya ngomong, Gus tolong terangkan ini Gus. Ini kalau gak diterangkan terus ini rame terus. Kenapa? Ini terasnya masjid, tapi masih namanya masjid karena bangunnya bareng. Depan nggak ada pintunya ada di tengah-tengah. Boleh nggak sholat di situ? Saya jawab boleh. Loh, katanya orang harus ada pintu yang menuju ke imam. Iya betul, pintunya di tengah nggak apa-apa karena ini adalah masjid. Kalau bukan masjid jadi masalah. Kalau ini masjid hukumnya boleh. Yang penting ada jalan menuju ke imam. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, kalau jamaah di masjid, kalau bangun masjid atau musola, al-ilmu bintiqalatil imam, ngerti gerak-geriknya imam. Yang kedua, tidak ada penghalang antara makmum dan imam. Kalau makmum menuju ke imam, itu bisa tanpa harus tadbirul kiblat, berpaling daripada kiblat, kecuali tempat itu ada di masjid. Kalau masjid hukumnya masih boleh selama tadi itu ada jalan yang menuju ke imam, walaupun jalannya ada di belakang. Khusus apa? Masjid. Al-Fatihah.